Halo teman-teman, kali ini saya akan berbagi informasi kepada teman-teman semua bagaimana dengan mudahnya Selandia Baru lolos ke Piala Dunia 2026 teman-teman. Selandia Baru kita ketahui bersama merupakan salah satu anggota Federasi Sepak Bola Oseania, di mana negara-negara pesertanya ini berjumlah 11 negara dan berasal dari negara-negara yang berada di benua Australia, kecuali Australia yang sejak tahun 2006 lalu telah bergabung dengan Federasi Sepak Bola Asia teman-teman. Saking mudahnya lolos ke Piala Dunia 2026, kita bisa lihat bahwa Selandia Baru ini sering menang telak di kualifikasi Piala Dunia zona Oseania teman-teman. Bahkan bisa dikatakan bahwa level kualifikasi Piala Dunia zona Oseania ini masih di bawah level Piala AFF teman-teman, karena negara pesertanya mayoritas memiliki ranking FIFA di atas 100 besar teman-teman. Kita bisa lihat di sini bahwa ada 3 babak kualifikasi di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Oseania, di mana kualifikasi pertama diikuti oleh 4 negara dengan ranking FIFA terendah di zona OFC atau Oseania teman-teman. Di mana di putaran pertama ini ada negara Samoa Amerika yang berada di ranking 187 FIFA, dan juga Samoa yang berperingkat 192 FIFA, Kepulauan Cook dengan ranking 186 FIFA, dan juga Tonga dengan ranking 200 FIFA teman-teman. 4 negara ini langsung memasuki babak semifinal, dan juara di kualifikasi pertama ini akan lolos ke kualifikasi kedua Piala Dunia 2026 zona Oseania, dan seluruh pertandingan kualifikasi pertama ini dilaksanakan di negara Samoa, alias Samoa berstatus sebagai tim tuan rumah teman-teman. Dan di laga perdana pada 6 September 2024 lalu, Kepulauan Cook ini meladeni Tonga, dan ternyata Tonga menang dengan skor 1-3, sedangkan Samoa Amerika berhadapan tuan rumah Samoa, dan Samoa menang dengan skor 2-0, walaupun Samoa kali itu bermain dengan 10 orang pemain karena salah satu pemainnya mendapat kartu merah dalam duel tersebut teman-teman. Oleh karena itu, pemenang 2 pertandingan ini lolos ke babak final, dan di babak final Samoa berhadapan dengan Tonga, di mana duel ini merupakan duel antara negara dengan ranking 192 FIFA melawan negara dengan ranking 200 FIFA. Dan ternyata setelah waktu tambahan atau 120 menit pertandingan, Samoa menang dengan skor tipis 1-2, maka hal itu membuat Samoa lolos ke putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Oseania teman-teman. Dan di kualifikasi kedua ini hanya ada total 8 negara, di mana terbagi dalam 2 grup, yaitu grup A dan juga grup B teman-teman. Grup A di kualifikasi kedua Piala Dunia 2026 zona Oseania dihuni oleh Kaledonia Baru yang kala itu berperingkat 160 FIFA, Fiji berperingkat 150 FIFA, Kepulauan Solomon berperingkat 143 FIFA, dan juga Papua Nugini berperingkat 168 FIFA. Sedangkan seluruh pertandingan grup A ini dilaksanakan di negara Fiji dan juga Papua Nugini teman-teman. Dan singkatnya teman-teman, dari grup A ini 2 negara yang lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Oseania adalah Kaledonia Baru dan juga Fiji, karena kedua negara yang berhasil finish di peringkat 2 besar pada klasemen akhir grup A kualifikasi kedua Piala Dunia 2026 zona Oseania teman-teman. Sedangkan Selandia Baru berada di grup B kali itu teman-teman, di mana Selandia Baru merupakan negara dengan ranking FIFA terbaik di zona Oseania, kali itu berperingkat 95 FIFA per September 2024 lalu, dan juga Tahiti mengikuti berada di peringkat 158 FIFA, Vanuatu 162 FIFA, dan juga Samoa yang merupakan sang juara di kualifikasi pertama tadi telah berperingkat 185 FIFA teman-teman. Dan bisa kita lihat bahwa dengan mudahnya Selandia Baru memenangi setiap duel di grup B ini, di mana mereka mengoleksi poin sempurna yaitu 9 dari 3 laga teman-teman, dan bersama Tahiti sama-sama lolos ke kualifikasi ketiga Piala Dunia 2026 zona Oseania teman-teman. Di mana Selandia Baru tidak tertandingi di kualifikasi Piala Dunia zona Oseania ini. Kita bisa lihat bahwa di laga perdana grup B, mereka dengan mudah menang melawan Tahiti dengan skor 3-0 pada 11 Oktober 2024 lalu. Dan di pertandingan kedua grup B, mereka dengan mudah menang 8-1 dari Vanuatu pada 15 November 2024 lalu. Dan di laga terakhir grup B, mereka menghajar Samoa dengan skor 0-8 pada 18 November 2024 lalu teman-teman. Kita bisa lihat teman-teman bahwa di kualifikasi kedua Piala Dunia 2026 zona Oseania, di grup B Selandia Baru sukses mencetak 19 gol dan hanya kebobolan 1 gol teman-teman. Dan di grup B ini yang berstatus sebagai tim tuan rumah adalah negara Selandia Baru dan juga Vanuatu teman-teman.
Maka dari grup A tadi yang lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Oseania adalah Kaledonia Baru dan juga Fiji, sedangkan dari grup B adalah Selandia Baru dan juga Tahiti, teman-teman. Dan di putaran ketiga ini bisa kita lihat teman-teman bahwa lawan-lawan Selandia Baru begitu mudah, di mana putaran 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Oseania ini hanya diikuti oleh 4 negara dan langsung memasuki babak semifinal, teman-teman. Di mana sang juara dari kualifikasi ketiga Piala Dunia 2026 ini akan secara otomatis lolos ke Piala Dunia 2026, sedangkan sang runner-up akan lolos ke babak playoff antar benua di kualifikasi Piala Dunia kali ini, teman-teman. Kita bisa lihat di babak semifinal, Selandia Baru menghadapi sang runner-up grup B tadi yaitu Fiji, di mana duel ini merupakan duel negara ranking 89 FIFA melawan negara dengan ranking 148 FIFA, dan dengan mudahnya Selandia Baru menang dengan skor 7-0, teman-teman. Sedangkan di semifinal lainnya, Kaledonia Baru yang kali itu berperingkat 152 FIFA bertemu dengan Tahiti yang berperingkat 153 FIFA, dan Kaledonia Baru sukses memenangkan duel dengan skor 3-0, teman-teman. Di mana putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 ini dilaksanakan pada bulan Maret 2025 alias bulan lalu, teman-teman. Maka dari hasil ini bisa kita lihat bahwa yang mencapai partai final dalam putaran ketiga ini adalah Selandia Baru melawan Kaledonia Baru. Duel yang berlangsung pada 24 Maret 2025 tersebut ternyata sukses dimenangkan oleh Selandia Baru dengan skor yang meyakinkan yaitu 3-0, teman-teman. Bisa kita lihat dengan mudahnya Selandia Baru menjuarai babak kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Oseania dan lolos ke Piala Dunia 2026, teman-teman. Jadi sekarang Selandia Baru menjadi salah satu negara yang sudah memastikan diri akan tampil di Piala Dunia 2026, sedangkan Kaledonia Baru menjadi salah satu wakil Oseania di babak playoff antar benua di kualifikasi Piala Dunia 2026, teman-teman. Dan yang menjadi top skor di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Oseania adalah pemain timnas Selandia Baru yaitu Chris Wood dengan koleksi 9 gol, teman-teman. Di mana ternyata komposisi pemain yang dibawa Selandia Baru di kualifikasi Piala Dunia 2026 kali ini bukanlah pemain abal-abal karena mereka diperkuat oleh pemain terbaiknya walaupun lawan-lawan yang mereka hadapi termasuk jauh di bawah level mereka, teman-teman. Bisa kita lihat, teman-teman, bahwa ini merupakan komposisi pemain yang dibawa Selandia Baru ke kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Oseania yang berlangsung Oktober hingga Maret 2025 lalu. Total ada 24 pemain dan total ada 15 pemain mereka yang berasal dari klub luar negeri Selandia Baru, teman-teman. Dan harga skuadnya 478,86 miliar rupiah, di mana harga skuad ini mirip-mirip dengan harga skuad timnas Australia pada bulan Maret 2025 ini, teman-teman. Dan dari 15 pemain ini kita bisa lihat bahwa pemain-pemain mereka ternyata banyak berasal dari klub Eropa, 4 berasal dari klub Liga Inggris, teman-teman, dan ada juga 2 berasal dari klub Liga Amerika Serikat, 2 berasal dari klub Liga Australia, 1 berasal dari klub Liga Yunani, 1 berasal dari klub Liga Italia, 1 klub berasal dari Liga Norwegia, 1 klub berasal dari Liga Denmark, 1 lagi berasal dari Belanda, 1 lagi berasal dari Austria, dan 1 lagi berasal dari klub Liga Portugal, teman-teman. Yang artinya komposisi pemain yang dimiliki oleh Selandia Baru ternyata tidak jauh berbeda dengan komposisi pemain yang dimiliki oleh Indonesia maupun Australia di era sekarang ini, teman-teman. Bahkan pemain termahal mereka yaitu Chris Wood yang menjadi top skor di babak kualifikasi tadi ternyata merupakan pemain Nottingham Forest yang bermain di Premier League atau Liga 1 Inggris, teman-teman. Di mana striker dengan tinggi badan 1,91 usia 33 tahun ini memiliki harga pasar 173,82 miliar rupiah yang menjadikan dirinya menjadi pemain termahal Selandia Baru saat ini. Dan catatan golnya di Premier League musim ini terbilang sangat subur, teman-teman. Di mana Chris Wood ternyata telah tampil dalam 30 laga Premier League di musim ini dengan koleksi 18 gol dan juga 3 assist. Maka tak heran di babak kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Oseania begitu mudahnya pemain yang mencetak gol dan keluar sebagai top skor, teman-teman. Sedangkan di ajang Piala FA Cup pemain ini tampil 3 laga tanpa gol maupun assist, dan di ajang Piala Liga Inggris pemain ini tidak diturunkan oleh pelatih kepala Nottingham Forest, teman-teman. Yang artinya ternyata Selandia Baru ini memiliki pemain kelas dunia dan terbukti sosok Chris Wood ini merupakan salah satu pemain kelas dunia yang dimiliki oleh Selandia Baru, teman-teman. Dan kita bisa lihat juga pemain lain mereka yang juga merupakan pemain Premier League seperti Alex Paulsen yang kini bermain di klub Selandia Baru yang bermain di Liga Australia yaitu bersama Auckland City, merupakan pemain pinjaman Auckland dari klub Premier League yaitu AFC Bournemouth, teman-teman. Di mana kiper berusia di mana kiper berusia 22 tahun dengan tinggi badan 1,93 meter ini memiliki harga pasar 10,43 miliar rupiah. 2 pemain ini sudah cukup menjadi gambaran bahwa ternyata komposisi pemain Selandia Baru memang cukup mumpuni.
Dan apabila negara ini mengikuti jejak Australia pindah ke Asia, saya yakin bahwa Selandia Baru juga akan memiliki kemampuan untuk tampil kompetitif di kualifikasi Piala Dunia, teman-teman. Semenjak Australia pindah ke Asia tahun 2006 lalu ke AFC, maka otomatis Selandia Baru tidak memiliki rival yang mumpuni. Oleh karena itu bisa dipastikan di format Piala Dunia era sekarang ini bahwa Selandia Baru akan menjadi langganan Piala Dunia karena lawan-lawan mereka di kualifikasi Piala Dunia zona Oceania tidak tampil kompetitif. Bahkan lawan-lawannya tersebut bisa dikatakan lebih lemah dibandingkan negara-negara ASEAN, teman-teman. Bahkan seperti yang sempat saya singgung di awal tadi, bahwa level ASEAN masih jauh kompetitif dibandingkan kualifikasi Piala Dunia zona Oceania ini, karena di ASEAN masih ada Thailand, Vietnam, Indonesia, Malaysia. Bahkan jika Australia masuk ke Piala AFF, maka level AFF akan lebih kompetitif dibandingkan kualifikasi Piala Dunia zona Oceania, teman-teman. Akan tapi cukup disayangkan, sejauh ini semenjak Australia gabung dengan AFF tahun 2013 lalu, mereka belum pernah mengirimkan tim senior yang mengikuti ajang Piala AFF senior karena mereka menganggap Piala AFF tidak begitu penting, teman-teman. Dan bisa kita lihat atau menarik untuk kita tunggu bagaimana performa Selandia Baru di Piala Dunia 2026 nanti, mengingat mereka lolos dengan mudah ke ajang tersebut dengan menghadapi lawan-lawan yang tidak begitu kompetitif, teman-teman. Hal yang berbeda dengan zona Asia yang dimana peta persaingan untuk lolos ke Piala Dunia 2026 begitu ketat, teman-teman, dimana negara-negara Asia ini harus saling tikam untuk lolos ke Piala Dunia 2026 dan banyak negara-negara top Asia yang bersaing untuk lolos ke salah satu turnamen antar negara paling elit dunia tersebut, yang artinya untuk lolos ke Piala Dunia 2026 melalui zona Asia tidaklah mudah, harus menghadapi kompetisi atau persaingan yang begitu kompetitif, begitu ketat, teman-teman. Jadi biasanya wakil-wakil Asia yang lolos ke Piala Dunia 2026 akan teruji kualitasnya karena di level kualifikasi, di babak kualifikasi mereka harus menghadapi lawan-lawan yang memiliki kualitas yang cukup mumpuni, teman-teman. Dan inilah, teman-teman, informasi yang bisa saya berikan ke teman-teman semua di video sekali ini, di mana ternyata salah satu negara tetangga Indonesia itu Selandia Baru telah lolos ke Piala Dunia 2026 dengan pertandingan-pertandingan yang terbilang mudah dibandingkan zona lainnya, teman-teman. Tentu kualifikasi zona Asia, Afrika, Eropa, Amerika Latin atau Amerika Selatan, bahkan CONCACAF jauh lebih kompetitif dibandingkan zona Oceania, teman-teman. Dan inilah, teman-teman, informasi yang bisa diberikan kepada teman-teman semua di video saya kali ini. Jika teman-teman menyukainya, silahkan like, subscribe, komen, share, sobat yang bijaksana, dan sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Terima kasih, teman-teman.